Suka sama motor cruiser? Kayaknya Anda harus melirik motor yang satu ini. Adalah motor yang didatangkan langsung dari Cina, namanya QJ Motor SRV 600V. Dijual di Indonesia dengan harga Rp179.900.000 di Jakarta. Itu sudah harga on the road. Jadi pajaknya sudah termasuk di situ. Dan ini adalah salah satu cruiser middleweight yang baru nongol di Indonesia. Kita akan cobain motor ini, kita akan bedah sedikit spesifikasi seperti apa, dan nanti kita akan coba jalan bagaimana rasanya kalau dipakai di Jakarta. Ini motor punya mesin V4 600cc dan tenaganya cukup buas. Yuk kita perhatiin satu persatu. Kalau lihat secara desain sih, dia tampaknya joknya sangat rendah, sehingga Anda yang tidak setinggi saya pun pasti bisa duduk di jok itu. Nggak usah diomongin spek tinggi joknya seperti apa, karena rendah sekali. Lihat saja, ini cuma sepaha saya, jadi kalau Anda nggak terlalu tinggi pun kakinya pasti nyampe untuk menopang motor. Cuman memang joknya lebar, dan motor ini memang harus diakui lebar ya, gayanya cruiser bobber karena bannya sama-sama gendut depan dan belakang. Dia pakai ban 16 inci, di depan 130, di belakang 180. Jadi bannya sebenarnya gendut banget, tapi karena motornya juga lebar dan dia punya knalpot di sebelah kanan dan kiri ini, sehingga bannya kelihatan tidak terlalu lebar. Ya kalau dibandingkan sama cruiser lain yang mungkin seperti Ducati X Diavel atau mungkin Triumph Rocket atau mungkin Harley Davidson Fatboy misalnya yang bannya udah 240 gitu. Ya ini memang jadi kelihatan sedikit lebih kecil bannya, tapi sebenarnya ini lebar banget Mas Bro. Dan bobotnya 210 kg. Cukup berat ya untuk motor 600 cc. Tapi nanti kita akan cobain tenaganya. Kalau saya sih sehari 2 hari pakai motor ini cukup mengesankan tenaganya. Nanti kita akan bahas. Tapi kita lihat ya, dia tankinya ya semi teardrops. Ini desainnya mungkin tidak mengacu kemana-mana, tapi kita appreciate sama QJ Motor bikin cruiser yang seperti ini. Dia punya forward control, jadi di depan footstepnya, dan footstepnya model sporty ya, nggak kayak Harley yang dia model plat gitu. Tapi dia mungkin nih mirip sama Ducati Diavel, tapi kalau Diavel di belakang, dia di depan kayak X Diavel. Jadi ini banyak gado-gadonya sih sebenarnya ya. Stangnya agak-agak flat dan cukup jauh menjangkau stang. Jadi kalau mungkin Anda nggak setinggi saya, dia stangnya cukup jauh dijangkau oleh tangan. Tapi it's no problem. Jadi motor ini begitu didudukin enteng banget. Buat macet-macet juga nanti kita cobain, motor ini rasanya cukup enteng. Di depan dia pakai shockbreaker yang upside down, jadi walaupun gayanya cruiser agak-agak retro, tapi dia desainnya sedikit mengkotak dan dia sudah pakai upside down di depan dari Masoshi. Dan semua pencahayaannya LED, baik lampu depan, lampu sen, lampu belakang. Lampu sen belakang juga LED semua. Dan kalau kita lihat ya, komposisinya, motor ini panjang ya, panjang banget. Panjang banget, dan lucunya di belakang dia nggak punya spakbor karena dia pakai mudguard di bawah sini. Jadi di belakang sini kalau mudguardnya Anda copot, Anda harus mikirin gimana caranya lampu sama sen bisa nempel di atas ini. Dan yang pasti spakbornya, badan Anda jadi spakbor ya, karena bannya lebih keluar dibanding jok yang paling belakang ini. Tampilannya sih ya desain selera ya. Tapi kita lihat motor ini sepertinya mengacu ke desain Amerika. Jadi kelihatan mesinnya V di depan ini dan tankinya panjang. Cukup unik ya. Lalu dia punya racer stang juga yang agak-agak bengkok ke belakang. Jadi untungnya ya agak bengkok ke belakang sehingga membuat stang sedikit lebih dekat sama kita. Dia pakai spion yang N-bar mirror. Jadi buat nyelip-nyelip, saya sih suka ya, karena dia nggak terlalu tinggi sehingga buat ketemu sama spion mobil kanan kiri itu bisa lebih terprediksi ketimbang yang spion baplang gitu.
Mesinnya konfigurasi V dan dia 4 silinder, jadi depan 2, belakang 2. Kalau kita lihat intip sedikit, di situ ada 2 busi, di depan ada 2 busi, di belakang ada 2 busi, dan knalpotnya juga masing-masing 2, di depan 2, di belakang 2. Jadi makanya knalpotnya konfigurasinya 4-4. Jadi dari depan 4, keluarnya 4 juga ke belakang dan kiri kanan. Kelihatan motornya jadi lebar banget karena knalpotnya sistemnya ya seperti itu, langsungnya dibuang ke belakang semua, nggak ada yang knalpot di bawah, sehingga ground clearance-nya juga jadi nggak terlalu rendah. Saya berapa kali pakai motor ini buat lewatin polisi tidur, aman-aman aja, nggak takut gesrot sama sekali. Dan mesin ini DOHC, berpendingin cairan, jadi dia tidak ada kisi-kisi, sirip-sirip buat pendingin udara, karena di depan sini radiatornya terbungkus oleh cover ini. Dan nanti kita akan cobain seperti apa rasanya pada saat macet-macet, karena pada saat kipasnya hidup perasa di badan. Lalu dia punya tenaga 67 daya kuda dan torsi 54 Nm. Memang secara angka di atas kertas nggak terlalu optimis ya, tapi nanti kita cobain aja seperti apa rasanya dan bagaimana konsumsi bahan bakarnya. Dia disarungkan ke belakang, pakai belt di sebelah kiri, jadi tidak terlalu berisik karena belt ya. Jadi memang ini kayaknya gayanya Harley banget. Dia mesinnya V kelihatannya, terus di belakang pakai belt dan modelnya cruiser, jadi mengacunya memang gayanya gaya Amerika ya. Dan remnya ini di depan pakai double disc brake dan dia pakai kaliper 4 piston monoblock. Jadi ya ini dia speknya udah moge banget sebenarnya ya. Di belakang ya enough, dia pakai kaliper 1 piston dan dia disc brake-nya fix. Gimana fitur-fiturnya? Mirip sama motor Amerika karena di sini tombol-tombolnya juga mirip sama motor Amerika. Di sini tombolnya lebar, di sebelah kanan juga lebar, tapi dia sennya hanya di kiri saja. Jadi buat sen kiri dan sen kanan ini, kalau mau nyalakan pencet, kalau mau matikan pencet lagi. Begitu juga dengan yang kanan, nyalakan, matikan. Jadi ya ini suka agak-agak kagok nih kalau mau matiin, harus bener-bener inget ya teman-teman ya. Dan tombol klakson di sini, lalu tombol lampu jauh, lampu dekat di sini. Ini ada passing lamp-nya di bawah sini. Lalu di sebelah sini ada tombol traction control, lalu ada engine cut off, dan di sebelah sini ada tombol untuk mengakses menu di speedometer. Lalu ini speedometernya, dia modelnya bundar dan sudah TFT full color. Ada apa aja di sini? Kita lihat ada kecepatan, ada posisi gigi, ada tachometer, lalu ada odometer di sini, terus ada trip meternya juga. Kalau kita pencet tombolnya ada trip A dan trip B, tapi dia tidak punya MID ya, jadi nggak ada konsumsi bahan bakar. Sementara di sini yang agak jarang ya, ini adalah tekanan ban di depan dan di belakang. Begitu juga dengan suhunya. Jadi sekarang ini suhunya 27 derajat Celcius, tekanannya 32 PSI. Di belakang 31,5 PSI, dan ini bisa diubah tekanannya. Ini juga bisa diubah dari kilometer per jam menjadi mil per jam. Ini juga kilometer bisa jadi mil. Lalu di sini ada indikator suhu mesin, ada indikator bensin. Lalu di bawah ada macam-macam indikator ya. Terus di sini traction controlnya bisa dimatikan juga. Lalu kita akses menunya lewat tombol di sebelah kanan stang. Ada apa aja? Ada jam, ada brightness-nya ada 5, jadi bisa di setel ya. Ada unit, ini unit. Kita balik dulu ke unit, dia ada kilometer per jam dan mile per hour. Bahasa, ada informasi. Kok Italiano? Mana tadi? Oh banyak dia, Inggris aja ya. Lalu ada informasi, ini ya berkaitan sama software ya. Lalu ada Bluetooth, bisa disambungkan ke handphone, tapi saya belum download aplikasinya, jadi nanti kalau Anda beli langsung bisa ini. Ada koneksinya. Lalu ada tire pressure monitoring system, Anda bisa ganti unitnya dari PSI, KPA, dan bar. Lalu ada traction control, dan itu aja ya. Tapi untuk mengakses menu ini Anda harus berhenti dan giginya netral. Nah, ada lagi satu lagi fiturnya adalah dia punya side stand switch, ya khas moge ya.
Jadi kalau side stand-nya turun, masuk gigi, mesinnya nggak bisa di starter. Nah, sekarang kita cobain menghidupkan motor ini, suaranya seperti apa, karena standarnya aja itu suaranya kenceng banget. Penasaran kan gimana rasanya kalau dibawa jalan? Ini knalpot standar ya mas bro, jadi suaranya udah blar-blar. Kita nggak usah lama-lama, kita ganti riding gear dan kita cobain motor ini. Ya, dan sepanjang perjalanan Anda akan diiringi oleh suara mesin yang blar-blar ini ya, menggelegar banget. Knalpot standarnya aja udah kenceng suaranya. Jadi buat dipakai harian, dibuat di gas-gas seperti ini. Gak perlu ganti knalpot lagi kayaknya. Enak ya, suaranya apa ya? Ya menentum sekali. Ini mesin V4-nya ini suaranya merdu banget loh. Enak banget suaranya. Jadi suaranya terus mengiringi selama kita melakukan perjalanan. Enak banget ya, enak banget. Nah, respon mesinnya itu nggak kayak mesin apa ya? Ini rasanya bukan seperti motor Cina ya. Gayanya dia kayak Amerika, tapi rasanya ya, feel dari mesin tuh kayak motor Eropa bro. Jadi kalau Anda pernah bawa mungkin Ducati gitu ya, dorong-dorongannya tuh ini bukan mesin Amerika ini, karena lengkingan suaranya, suara mesin V4-nya kayak nonton MotoGP gitu loh, pret gitu. Dan apa, RPM-nya lincah sekali dia mainnya, dari putaran bawah sampai putaran tinggi. Dan perpindahan giginya tidak seperti motor Amerika yang nggak kayak Harley gitu yang apa dadat glak dadat glak gitu lagi. Apa suaranya tuh Anda bisa lincah sekali mainnya, pindahan shiftingnya juga bisa lincah banget, pret keren banget pokoknya deh. Sayangnya memang di motor ini belum ada assist and slipper clutch, juga belum ada quick shift. Jadi kalau ada quick shift, motor ini suaranya kayak motor Jepang atau motor Eropa ya. RPM-nya lincah banget. Kalau Harley nggak bisa tuh digituin pindah giginya. Lalu downshiftnya bisa cepet banget. Dan enaknya dia shifternya, baik tuas kopling maupun tuas persneleng di bawah ya, itu rasanya semuanya empuk banget. Cuma sayangnya dia agak-agak apa ya, jarak mainnya itu mulai dari jarak dia apa ya, jarak bebasnya tuh agak jauh. Jadi buat nyungkilnya itu mesti agak jauh gitu loh. Jadi kalau Anda kakinya mungkin
ukuran 41, 42 gitu agak jauh tuh dari footstep ke tuasnya. Dan dia nyungkil juga agak jauh, agak naik gitu. Jadi mungkin nggak quick shift kali ya. Bukan quick shift ya, bukan dia tuasnya tidak pendek dan dia menyungkilnya harus agak jauh. Tapi motor ini enak ya buat harian, enak banget. Dia suspensinya sekilas ya rasanya keras ya, tapi begitu Anda pakai buat riding di atas 50 km per jam, Anda baru merasakan kalau suspensinya itu paduan antara damping dan rebound itu pas banget. Jadi nggak keras-keras amat rasanya di pinggang, justru rasanya tuh firm. Motornya bisa memeluk jalan dengan erat gitu ya. Buat jalan pelan begini memang rasanya bergetar ya suara ya, karena kontur jalan tuh kerasa banget kalau lagi pelan-pelan begini. Tapi kalau begitu kenceng ya, Anda belok-belok kencang, kecepatan tinggi, itu respon suspensinya malah kayak motor Eropa gitu. Jadi dia masih tetap pada lajurnya, motornya kayak ngerel. Wah, enak banget sih beloknya sih, mantap. Apalagi bannya lebar ya, semi bobber lah ya, di depan 130, di belakang 180. Jadi buat belok-belok motor ini enak-enak aja. Lalu buat macet-macet, nah ini tantangannya di Indonesia, di Jakarta apalagi pasti ketemu macet seperti ini. Intinya Mas Bro ya, kalau motor depan masuk, kita juga harusnya bisa masuk karena stangnya nggak terlalu lebar. Ya lebar ya, lebih lebar dari Honda Beat ya pasti ya. Tapi kalau kayak ADV di depan sana tuh, motor ini mirip-mirip lah ya. Yang perlu diperhatikan selain lebar stang, untungnya lagi dia pakai N-bar mirror, jadi gampang kira-kiranya. Anda harus satu lagi yang Anda harus ukur adalah footstep bawah. Jadi footstep yang forward control ini, karena mesinnya gede, bodinya lebar, dia posisinya juga agak lebar. Jadi agak-agak hati-hati sama trotoar ya, apalagi kita mepet di sebelah kiri gini. Kalau mobilnya masih agak jauh sama trotoar sih harusnya aman. Sama trotoarnya, kalau ketemu trotoar yang agak tinggi, nah itu jangan terlalu mepet karena nanti takutnya gesrot. Kalau gesrotnya agak-agak ngagetin, takutnya kita bisa terpelanting ke arah mobil yang sebelah kita. Jadi ya perlu diperhatikan, cuman itu aja ya. Kalau di belakang sih dia ngikut-ngikut aja. Di belakang karena nggak ada box, nggak ada bagger, nggak ada apapun, dia belakangnya slim aja. Cuman memang kalau mau selip agak hati-hati karena dia radius putarnya lumayan jauh dan motor ini panjang banget. Jadi kalau kayak gini nih, nah ada bukaan sedikit gitu masih bisa masuk kita, tapi ya itu tergolong lebar ya tadi ya bukaannya, ya bukan bukaan sedikit lagi. Nah ini kayak gini nih kita, sabar-sabar aja ya, kalau dikasih baru kita masuk. Oke. Itu tadi suka miskir karena dari gigi 1 ke gigi 2 dia agak jauh ya naiknya ya. Tapi ya kalau udah berapa kali naik motor ini beberapa hari ya, mungkin Anda udah mulai biasa. Jadi nyongkelnya bener-bener harus nyongkel ke atas gitu. Ya jadi ini kalau dipakai di malam hari, ini adalah pancaran sinar lampunya terang ya. Lampu jauhnya juga jelas banget, garisnya juga rata dan dia lebar sekali. Jadi ini benar-benar daymaker. Jadi buat jalan malam juga nggak takut gelap. Walaupun kalau di Jakarta ya rata-rata masih terang seperti ini ya.
Dan suara mesinnya tetap menemani kemanapun Anda melaju. Jadi suara mesinnya intimidatif sekali. Pakai mesin V4 kayak MotoGP memang performanya mantap sekali. Buat bayangan ya, akselerasi 0 sampai 100 km per jam kami ukur hanya perlu 6 detik, bayangin. Itu udah setara mobil yang kencang banget loh. Jadi memang ini udah tarikannya layaknya moge. Tapi konsumsi bahan bakar juga layaknya moge ya. Kami ukur buat riding harian di Jakarta dengan oktan 92, kami dapat 17,4 km per liter. Ya, masih oke lah. Ya, jadi itu tadi impresi kami terhadap QJ Motor SR-V 600V. Buat Anda yang cari motor cruiser, mungkin ini sekarang salah satu yang murah. Dan kalau lihat teman-temannya, kalau Anda pakai misalnya Honda Rebel ya, Honda Rebel sekarang udah jauh lebih mahal dibanding ini. Dia tenaganya menurut saya lebih enak dari Honda Rebel. Tapi karakternya memang agak berbeda ya buat dibawanya ya. Mendingan coba sendiri, langsung ke showroom buat cobain motor ini. Yang kami suka adalah motor ini nimble, tapi buat belok-belok agak terbatas sama radius putarnya, karena radius putarnya lumayan jauh. Ya, mungkin karena dia pakai upside down yang cukup besar ini, sehingga nggak bisa terlalu dibuat patah ya beloknya ya. Terus posisi ridingnya enak. Terus yang membuat kami suka lagi adalah dia punya N-bar mirror dan ini standar. Yang kami kurang suka di tombol-tombol ini mirip sama motor Amerika ya, tapi sennya ini agak susah kalau Anda sen kanan, jadi agak jauh dari jari gitu loh. Posisi duduk enak, ridingnya enak. Kalau pembonceng sih ya kayaknya sih enakan buat sendiri ya sebenarnya ya. Dan susah buat bawa barang karena hampir nggak ada apapun yang bisa buat dikaitkan buat manajemen barang di belakang sini. Ya mungkin modifikasi mungkin bisa. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com dan semua platform sosial media kami @autorider.com, baik di X, di Instagram, di TikTok maupun di Facebook. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah.